Ngopi yang baik itu seperti apa? Jam ngopi yang baik itu Berdasarkan kapan? Berdasarkan sains yang sudah dia dengarkan ya di podcast beberapa teman kita. Itu bangun tidurku terus ngopi. Udah mulai pada ketawa lagi tuh kameramen kita. Itu tadi. Iya, jadi membuat memecah trigliserida menjadi free fatty acid. Sementara kalau trigliserida itu kan apa sih namanya? Biasanya tuh rada-rada agak-agak trigliserida itu serem gitu ya. Ya itu yang simpenan lemak kita tuh di tubuh tuh namanya trigliserida. Maupun yang lemak yang kita makan itu trigliserida juga. Tapi lemak yang kita makan nggak jadi trigliserida dalam tubuh juga karena dipecah sama kafein tadi. Sama empedu, garam empedu. Jadi nggak seperti itu gitu. Jadi nggak makan lemak jadi berlemak, nggak kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi si kafein itu jadi istilahnya memicu lipolisis gitu. Lipolisis itu jadi si lemak tuh jadi kayak pecah gitu lah. Dipecahin lemaknya. Jadi siap untuk digunakan di otot. Nah, itu bukan pembakaran ya, tapi cuman siap digunakan. Siap digunakan jadi, di otot. Kalau tidak digunakan, di recycle lagi jadi lemak. Jadi lemak lagi. Jadi siap digunakan. Jadi kalau pre-workout, saya minumnya kopi, kafein, terus saya workout. Nah, jadinya si tubuh itu lebih memilih lemak sebagai energinya daripada glikogen di otot kita gitu. Jadi Bu, ya keren kan? Jadi sebelum kita workout gitu ya, kalau kita kan nge-gym ya biasanya, sebelum nge-gym itu nggak apa-apa minum kopi ya? Nggak apa-apa. Karena itu justru malah nggak minum kopi, biasanya yang digunakan tuh glikogen dulu. Glikogen dulu, oke. Nah kalau itu justru itu membantu memecah trigliserida menjadi free fatty acid. Nah itu siap untuk digunakan otot. Siap dibakar lah ya istilahnya. Cuman buat bangun otot juga harus dibakar. Harus dibakar. Itu bukan berarti si kafeinnya membakar lemak, bukan. Cuman dia siap mempersiapkan kayak bahan bakar gitu ya. Memecah gitu. Gitu. Itu sainsnya kenapa kopi bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Tuh. Tapi yang kopi yang tadi ya, bukan kopi yang lah gitu. Itu adalah sainsnya. Terus manfaat lain kopi selain tadi kan pre-workout. Terus sekarang post-workoutnya. Setelahnya. Jadi ada studi yang menyelidiki mempelajari gitu. Yang satu minum gitu ya? Kafein, yang satu enggak. Terus diasup sama karbohidrat, ternyata yang lebih banyak menyerap karbo untuk diserap di otot dalam bentuk glikogen itu yang minum kafein. Glikogen itu apa sih sebentar? Glikogen itu karbohidrat dalam otot Bu. Jadi gini, kalau kita makan karbohidrat, ya yang digunakan sel kan, yang selebihnya disimpan. Jadi misalnya kalau ada energi, ya sel digunakan sama sel, kalau kelebihan disimpan dalam bentuk otot. Gula otot itu namanya glikogen. Nah, kalau glikogennya udah penuh, Anda tetap makan karbohidrat yang berlebihan. Nah, itu baru jadi lemak. Namanya de novo lipogenesis. Jadi kalau nggak mau gendut, Anda mau makan karbo, gedein otot Anda. Bangun otot makin ya. Makin gede otot berarti makin tempat tank buat nyimpan karbo, cadangan karbo Anda tuh makin besar. Ya seperti Aderai lah. Dia mau makan. Halo Om Aderai. Makan 5 piring juga sekali makan mungkin nggak gendut ya? Karena ototnya banyak dan kita tuh lagi bangun otot nih sekarang. Makanya lemak ya. Iya, karena sensitif gitu lah. Waktu yang bagus buat makan karbo itu sesudah olahraga.
Tapi dengan catatan tadi, betul? Dengan catatan jangan berlebihan juga. Karena berlebihan ya itu disimpan jadi lemak. Oke. Nah, itu adalah manfaat kopi yang kedua, ya. Manfaat kopi yang kedua adalah tadi siap menyiapkan yang memecah trigliserida menjadi free fatty acid, siap untuk dibakar. Oke, itu bukan membakar ya? Ya, siap untuk itu free. Yang post tadi ternyata kalaupun ada penelitian bahwa kalau yang minum kopi dengan lebih banyak menyerap karbohidrat untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Wow, itu manfaat. Ada manfaat lain, Pak? Ya, misalkan untuk yang decaf ya. Decaf mungkin nggak ada manfaat kafeinnya, tapi dia masih ada kafeik acid. Apa itu? Ya, itu antioksidan dari kopi. Sama seperti yang tadi sih di turmeric gitu. Oh, sama dengan matcha gitu ya, green tea. Atau di daun stroberi. Daun stroberi boleh dimakan? Ya boleh, itu mengandung kafeik acid. Keren ya, antioksidan. Keren, mau dimakan aja. Nah, ayo minum decaf dulu aja deh. Iya. Oke. Nah, itu tadi decaf itu minum kopinya kalau misalnya yang tadi half time ya, jadi agak kalau misalnya kita minum kopinya lebih sore gitu. Ya, kafeinnya. Tapi biasanya yang minuman energi itu yang berkafein itu hati-hati. Itu harus dibedain ya, karena kita ngomongin kafein, jadi mungkin bisa sampai 200 mg loh. Jadi kafeinnya. Jadi bikin kita nggak bisa tidur. Oke, cuman kalau minum yang berenergi itu biasanya dicampur gula sih ya, jadi kita hindari ya. Ya, terus manfaat yang lainnya adalah dia mengandung soluble fiber. Jadi serat yang menyerap air gitu loh. Jadi itu bisa menjadi makanan microbiome. Jadi that's from coffee. Wih, keren jadi banget. Memberi makan teman kita teman kita di sini nih, microbiome. Mereka suka banget ya. Banget sama itu. Jadi memproduksi entarnya asam butirat untuk menguatkan usus Anda. Sehat usus Anda. Keren, Anda sehat. Oh, jadi ya memang ada yang ngomong bahwa otak kedua atau gut ya itu adalah ususnya itu. Benar. Itu manfaat kopi. Keren banget ya manfaat kopi. Ternyata kalau kita mengkonsumsinya satu gelas itu rata-rata 3 gram kafeinnya. Seratnya. Oh, seratnya. Jadi ya 2 gram kafein. Dari 2 gelas ya berarti 6 graman. Lumayan lah. Oke. Jadi untuk Anda yang pingin antioksidan banyak ya, kopi lah gitu. Karena di Amerika sumber terbanyak antioksidan itu adalah kopi. Jadi orang diet boleh minum kopi? Boleh banget. Gitu ya, orang yang sedang menurunkan berat badan, kopi itu membantu banget loh buat menurunkan berat badan. Kafeinnya kafeinnya tadi udah dijelaskan. Atau kalau nggak kuat sama kopi bisa boleh matcha. Bawa matcha atau green tea ya kita ya. Matcha itu kerennya ada L-theanine-nya, thiaminnya. Jadi dia selain kafein yang bikin kita fokus gitu, ada L-theanine itu yang bikin calm gitu ya. Jadi kita fokus tapi kalem. Tapi biasanya kalau kopi itu fokus sih, cuman gini gitu. Ya nggak calm ya. Nah, ya kan? Iya sih. Jittery namanya. Jadi kalau matcha mah kalem gitu ya. Kalem, makanya. Kalau ya ini mah kelebihan matcha ya dibanding kopi gitu. Jadi dia membuat kita fokus sepanjang hari. Kalau kopi kadang ada caffeine crush. Apa itu buat kita fokus gitu. Jadi harus ngopi lagi. Ya. Oke. That's kopi, teman-teman. Kopi is good, right? Ya, kopi itu keren banget. Udah jadi gaya hidup, udah jadi punya manfaat yang baik dengan dia, tapi ada catatannya ya tadi. Ya, terus kalau punya keluhan ya stop. Oh, jadi kalau misalkan ada palpitasi atau detak jantung. Apa itu palpitasi? Detak jantung yang berdebar. Atau Anda punya masalah dengan lambung gitu ya lambung. Oke. Tapi yang saya rasain dulu kan saya ngopi.
dulu saya ngopi ketika saya nggak low carb gitu ya. Memang itu mah gitu. Tapi ketika justru malah low carb malah demen kopi, bahkan sekarang kopinya dikasih sama kopi hitam ya langsung ya, mestinya yang mah kan lucu ya, harusnya yang nggak suka makan, ini yang banyak makan sekarang yang kena mah. Oh my god, aku banget. Bener nggak sih? Iya dulu. Iya, oke, teman-teman, itu ya, itu adalah manfaat dari kopi, dan kita biasanya setiap hari pasti ngopi gitu, dan biasanya kita dicampur dengan whey protein itu setiap jam 10 pagi ya, itu kita. Dan kalaupun kita misalnya sedang jalan-jalan nih, lagi pengen jalan-jalan, kita pengen ngopi gitu ya, udah kita pesennya yang black coffee aja langsung gitu black coffee aja gitu. Dan sekarang tuh banyak banget lah, maksudnya tempat-tempat ngopi yang memang bisa kita bisa ngopi bareng gitu tapi ya. Lebih murah kalau kita punya sendiri di. Iya benar, kalau kita punya sendiri di rumah gitu ya. Di rumah kita ngopi bareng gitu lah ya. Ngopi bareng di rumah dan kita juga jadi tahu kopinya kopi berkualitas tentunya. Iya. Gitu. Cuman kalau memang ada teman-teman yang pengen ngopi lah pas sekali-kali pengen di luar ya. Tapi ya pilihnya yang benar-benar berkualitas. Kopi seperti apa yang tadi. Boleh kopi black hitam, boleh kopi black hitam, boleh black coffee, boleh kopi yang memang dicampur dengan pemanis, tapi pemanisnya yang bukan yang sugarnya non kalori gitu yang non kalori gitu ya, kayak contoh stevia dan segala macam, atau misalnya dicampur dengan non dairy produk ya, seperti almond susu ya, itu sudah banyak lah di tempat-tempat ngopi sekarang ada pilihan mau pakai almond, kayak kadang-kadang pakai soya atau soya enggak sih. Soya sih enggak boleh. Estrogenik gitu. Kalau saya sih nyaranin enggak sih. Mendingan almond aja atau macadamia susu ya. Mungkin rada mahal sih, cuman ya worth it lah dengan dengan manfaatnya. Nah, itu dia teman-teman tentang kopi hari ini, tentang manfaat kopi. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan tentang kopi, bagaimana kopi itu membantu kita tadi turun berat badan segala macam, bisa boleh komen di bawah ini ya. Biasa, nanti kalau ada yang komen dan komennya menarik, tentunya kita akan kasih giveaway. Giveaway-nya apa? Ngopi bareng sama kita ya. Ngopi bareng sama kita traktir di tempat ngopi yang biasa kita ngopi sehat di situ. Siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin kita, sudah nonton kita. Semoga kopi ini bermanfaat seperti apa yang kita bicarakan gitu, yang apa yang kita bicarakan selama ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, kita akan bahas yang tentu lebih menarik dan tentang apa ya Bu ya? Tentang bocoran buat minggu depan deh, buat kita pengen bahas tentang bedah buku. Jadi diabetes ya? Kenapa? Karena concern banget, banyak banyak tetangga, banyak teman yang kena diabetes ternyata ya, dan ya sedih banget gitu. Kenapa? Karena ternyata pengobatannya setelah kita baca, kita gali di podcast dokter-dokter di sana ya agak kurang tepat ya. Atau kita ini aja sih Bu, lebih ke preventif, pencegahan. Masalah pengobatan sih urusannya dokter ya. Kita mencegah diabetes, kalaupun yang sudah diabetes minimal ya bisa mereverse ya. Iya, ada. Jadi kita nggak ngasih nasihat medis, cuman pengetahuan gitu. Jadi di luar tuh seperti apa sih gitu. Jadi ya minimal kalau kita tahu pengetahuannya, kita bisa diskusi sama dokternya. Ya betul. Kita akan bahas buku tentang diabetes code, yaitu yang ditulis oleh Dr. Jason Fang ya. Nanti kita akan bedah buku itu tentang diabetes code. Tunggu podcast kita selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.